Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Makaila Fahira, absen 4. Perkenalkan, nama saya Safara Madani, absen 34. Kami akan mempresentasikan materi sosiologi yang belum sempat kami sampaikan di kelas. Yang pertama itu ada pengaruh yang ditimbulkan atas diferensi sosial. Nah, berdasarkan realitas sosialnya, ternyata diferensi sosial itu juga menimbulkan beberapa pengaruh. Yang pertama itu ada fanatisme, seperti fanatisme kelompok dan fanatisme agama. Terus yang kedua, menumbuhkan ikatan kebersamaan dalam etnis, agama, ras, dan sebagainya. Lalu, diferensi sosial juga bisa meningkatkan sikap toleransi. Nah, perbedaan sosial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perbedaan individu, dan yang kedua, perbedaan kelompok. Nah, perbedaan individu itu, kata individu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu kata in yang artinya tidak, dan divided yang artinya terbagi. Jadi, individu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi, dalam sosiologi itu, individu sendiri merupakan manusia yang berdiri sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki rasa, karsa, dan cipta, serta memiliki ciri-cirinya masing-masing. Kekhasan individu itu bisa dilihat apabila individu tersebut berada di dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, perbedaan individu itu meliputi yang pertama keahlian dan profesi. Setiap manusia memiliki keahlian yang berbeda-beda. Perbedaan profesi seperti dokter, perawat, terus laboran diharap tidak mempengaruhi hubungan sosial karena setiap profesi itu memiliki fungsinya masing-masing di masyarakat. Nah, yang kedua, peran dan status. Peran perilaku yang diharapkan dimiliki individu yang memiliki kedudukan status dalam kelompok sosial. Nah, status sendiri kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok sosial. Peran akan terus berubah mengikuti status. Yang kedua, macam-macam peran dalam masyarakat. Harapan peran yaitu keinginan ideal yang diharapkan adanya kelarasan antara status sosial dengan peran yang dijalankan. Misalnya, seorang siswa memiliki status sebagai pelajar, maka perannya itu belajar. Terus yang kedua itu konflik peran, terjadi ketidakselarasan antara status yang dimiliki dengan peran yang dikerjakan. Terus yang ketiga itu peran ganda, yaitu seseorang yang memiliki dua peran dalam status. Misalnya, seorang ibu yang ditinggal suaminya akan memiliki dua peran, yaitu sebagai seorang ibu dan sebagai seorang ayah, atau yang biasa kita sebut single parents. 4 adalah latar belakang budaya dan pengalaman hidup. Sprenger telah membagi tipe manusia menjadi 6 sesuai dengan kebudayaan dan unsur-unsur yang telah diakui secara umum dan sebagai hal-hal yang berharga terdapat dalam Surya Brata tahun 1983 halaman 103 sampai 109. Manusia akan menentukan sikap yang baik dan memilih pekerjaan sesuai dengan kebudayaannya. Nah, tipe manusia itu terbagi. Yang pertama ada ilmu pengetahuan, tipe manusianya teori, tingkah laku dasarnya itu berpikir. Kalau ekonomi, tipe manusianya manusia ekonomi, tingkah laku dasarnya bekerja. Terus kalau kesenian, tipe manusia itu manusia estetis dan tingkah laku dasarnya itu menikmati. Yang keempat, keagamaan, tipe manusia agama dan tingkah laku dasarnya itu memuja. Terus yang kelima, kemasyarakatan, tipe manusianya sosial dan tingkah lakunya itu berbakti atau berkorban. Yang keenam, politik atau kenegaraan, tipe manusianya kuasa, tingkah laku dasarnya ingin berkuasa atau memerintah. Seseorang yang bisa memiliki dua tipe dalam dirinya, seperti ilmu ekonomi. Banyak orang-orang di zaman sekarang banyak orang-orang yang lulusan S2 sampai S3 dan memiliki penemuan dengan nilai harga yang tinggi. Karena itu, sekarang ada hak paten untuk penemuan-penemuan baru. Yang kedua, ekonomi, sosial, dan kekuasaan. Banyak orang-orang di politik yang berlatar belakang sebagai pengusaha. Contohnya, Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla. Dengan kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki, mereka pun sering melakukan bakti sosial. Yang ketiga, kesenian, ekonomi, sosial, dan kekuasaan. Saat ini banyak pekerja seni yang mendirikan yayasan sosial dengan kekayaan mereka dan berkecimpung di dunia politik. Contoh Deddy Mizwar, aktor yang menjadi wakil gubernur Jawa Barat. Kepribadian.
Menurut Kewajadiningrat, kepribadian adalah beberapa ciri watak yang dimiliki sejak lahir secara konsisten, konsekuen dalam bertingkah laku. Menurut Brown, kepribadian adalah corak tingkah laku manusia meliputi corak keinginan, dorongan, kekuatan, opini, dan sikap-sikap seseorang. Faktor yang membentuk kepribadian itu pembawa atau warisan, faktor biologis. Terus yang kedua faktor fisik atau alam, yang ketiga faktor sosial, dan yang keempat faktor kelompok. Media sosialisasi pembentukan kepribadian, yang pertama ada keluarga, yang kedua ada sekolah, yang ketiga ada masyarakat, yang keempat taman sepermainan, dan yang kelima media massa, dan yang keenam lingkungan kerja. Tahap pembentukan kepribadian, yang pertama ada persiapan, yang kedua meniru, yang ketiga bertindak, dan yang keempat penerimaan norma secara kolektif. Perbedaan antar kelompok. Secara kelompok, diferensiasi sosial menyangkut aspek usia, jenis kelamin, ras dan warna kulit, pertalian darah, dan kebudayaan. Terus heterogenitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Heterogenitas sosial adalah keberagaman dalam masyarakat, baik dari segi suku, ras, agama, budaya, dan mata pencaharian, hingga organisasi sosial. Indonesia disebut masyarakat heterogen dan multikultural karena memiliki banyak perbedaan yang hidup berdampingan dan menjunjung kesatuan tanpa diskriminasi. Ciri-ciri yang pertama, keberagaman ras atau warna kulit. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras, antara lain monongoloid yaitu Melayu, terus monongoloid Asia, Malesonoid, terus Negrito. Kedua, keberagaman etnik atau suku bangsa. Indonesia memiliki kurang lebih 366 suku bangsa tersebar di seluruh wilayah. Misalnya Sumatera itu ada 49, Jawa ada 7, Sulawesi ada 117, dan Papua ada 49. Yang ketiga, keberagaman bahasa. Di Indonesia terdapat sekitar 300 bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Minangkabau, Bali, Toraja, dan lain-lain. Yang keempat, heterogenitas mata pencaharian. Yang pertama, berburu dan meramu. Yang kedua, menangkap ikan. Yang ketiga, peladang berpindah. Dan yang keempat, bertani dengan irigasi. Nah, selanjutnya ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu klan atau sistem kekerabatan. Ada 4 yang akan saya bahas, yaitu matrilineal atau garis ibu. Sistem matrilineal mengatur bahwa identitas, keanggotaan klan, dan harta pusaka diwariskan melalui garis perempuan. Ada beberapa karakteristik utama. Yang pertama, keturunan atau anak menjadi anggota klan ibu. Kedua, perempuan dianggap pusat genealogis atau garis laki-laki tidak menentukan identitas. Kemudian ada karakteristik pewarisan aset produktif seperti lahan, sawah, rumah adat diwariskan kepada anak perempuan. Lalu laki-laki tidak mewariskan kepada anak kandungnya, melainkan sering berperan sebagai pengelola harta matrilineal untuk keponakan dari saudara perempuan. Kemudian struktur politik keluarga, biasanya paman dari pihak ibu atau mama punya otoritas besar dalam keputusan keluarga. Sementara ayah biologis memiliki hubungan emosional, tetapi secara adat tidak menentukan garis keturunan. Pola tempat tinggal matrilokal, yaitu suami pindah ke lingkungan keluarga istri. Dampak sosialnya, perempuan memiliki posisi strategis secara ekonomi, dan laki-laki tetap memegang peran politik atau representatif dari luar rumah meski tidak memegang kendali keturunan. Nah, selanjutnya ada contoh dari klan matrilineal atau garis keturunan matrilineal, yaitu Minangkabau, sistem suku, warisan harta pusaka tinggi, dan peran mama yang dominan. Selanjutnya ada sistem kekerabatan patrilineal atau garis ayah. Nah, sistem paling dominan ini tuh sistem paling dominan di dunia, yang mana menghubungkan keturunan, marga, dan warisan pada garis laki-laki. Karakteristik utamanya itu keturunan atau anak otomatis menjadi masuk atau menjadi klan ayahnya. Terus perempuan dianggap masuk ke marga suami ketika menikah. Lalu warisan utama kayak lahan, gelar tradisional, rumah diberikan kepada anak laki-laki, seringnya anak tertua. Lalu anak perempuan biasanya menerima warisan simbolik atau bekal, bukan properti inti. Struktur politik keluarga dari patrilineal, yaitu kekuasaan berada di tangan ayah atau saudara laki-laki, dan keluarga dianggap satu unit yang diwakili laki-laki sebagai kepala marga. Pola tinggal di sini,
Berbeda dari matrilineal, pola tinggal patrilineal adalah patrilokal, yaitu istri pindah ke lingkungan suami. Dampak sosialnya, perempuan sering kehilangan hubungan genealogis dengan keluarga asal, dan kontrol terhadap tanah, ekonomi, serta keputusan sosial politik berada di tangan laki-laki. Contoh dari sistem kekerabatan patrilineal ini yaitu suku Batak, di mana sistem marga, dalihan natolup, warisan tanah wilayah. Nah, selanjutnya ada sistem bilineal atau bilateral atau garis ganda, yang mana anak mengakui kedua belah garis keluarga dengan kedudukan setara. Ini adalah sistem yang paling egaliter. Karakteristik utama dari sistem bilineal ini yaitu pertama, pewarisan itu tidak ada klan tunggal yang dominan, lalu keluarga inti menjadi pusat identitas. Kemudian pewarisan, anak bisa mewarisi dari kedua orang tua. Kemudian pembagian warisan cenderung berdasarkan keadilan individual, bukan tradisi klan. Pola tempat tinggal, pasangan menikah membentuk rumah baru, tidak wajib mengikuti salah satu pihak. Kemudian dampak sosialnya cocok untuk menjadi masyarakat modern dan urban. Terus konflik antar keluarga relatif rendah karena tidak ada garis dominan. Kemudian pengambilan keputusan keluarga fokus pada inti rumah tangga. Contohnya yaitu masyarakat Jawa, Sunda, dan mayoritas keluarga modern di Eropa dan Amerika. Selanjutnya ada sistem ambilineal atau pilihan garis ayah atau ibu. Dalam sistem ini, seseorang dapat memilih untuk mengikuti garis ayah atau ibu, biasanya berdasarkan keuntungan sosial, ekonomi, atau politis. Karakteristik utamanya, keturunan bersifat fleksibel. Individu atau keluarga menentukan garis mana yang ingin diikuti. Kemudian pilihan dapat berubah antar generasi. Lalu pewarisan, warisan ikut garis yang dipilih dapat menciptakan dinamika. Keluarga mungkin memilih garis yang lebih menguntungkan ekonominya. Kemudian ada struktur sosial, klan ini tidak kaku dan cenderung fleksibel, muncul dalam masyarakat dengan mobilitas tinggi atau kebutuhan strategi politik. Pola tinggal biasanya patrilokal, matrilokal, atau neolokal. Jadi klan ini atau garis keturunan ini sifatnya fleksibel. Dampak sosialnya memberikan ruang bagi negosiasi identitas, kemudian tetap dapat menimbulkan konflik internal jika pilihan garis tidak sesuai adat. Contohnya ada di Polinesia, di Samoa atau Hawaii, anggota dapat memilih klan ibu atau ayah berdasarkan keperluan status. Kemudian ada materi yang ingin saya bahas selanjutnya yaitu tentang pengertian keragaman kesenian di Indonesia. Indonesia memiliki variasi bentuk ekspresi budaya yang lahir dari lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, dan perbedaan geografis, pegunungan, pesisir, hutan. Kesenian ini mencakup seperti seni pertunjukan, seni rupa, seni musik, seni tari, sastra, tradisi lisan, dan seni kontemporer. Keragaman ini menandakan kekayaan identitas Indonesia sekaligus dinamika interaksi antar budaya. Nah, faktor-faktor pembentuk budaya ada banyak, salah satunya ada sosial, seperti faktor geologi, sosial dan religi, sejarah dan interaksi budaya. Geografis ini mempengaruhi sebuah keragaman kesenian karena Indonesia terdiri dari pulau-pulau dengan kondisi alam berbeda. Contohnya, daerah pesisir, seni musiknya cenderung meriah, ritmenya cepat seperti gandrung dan jaipong. Kemudian ada daerah pegunungan yang tariannya lebih sakral, temponya lebih lambat dan penuh ritual, misal Toraja dan Bali. Kemudian sosial dan religi, nilai agama, adat, dan kosmologi mempengaruhi bentuk seni. Seperti Bali, Hindu melahirkan seni ritual seperti barong, kecak, gamelan. Kemudian ada Jawa, sinkretisme, Hindu, Buddha, Islam menciptakan wayang kulit. Lalu ada Papua, seni tubuh seperti tato, lukisan kayu yang terkait animisme dan alam. Kemudian sejarah dan interaksi budaya, pengaruh India, Arab, Tiongkok, Eropa menghadirkan seni hibrid seperti musik gambus, batik pesisir, bahkan keroncong. Keroncong itu tuh sebenarnya merupakan akulturasi budaya Eropa dengan Indonesia. Jadi awal mulanya keroncong itu masuk di Indonesia sekitar pada abad 16, pada tahun 1512, yang dimana pada saat itu ada sebuah seni musik asal Eropa, asal Portugis tepatnya, yang dibawa oleh anak buah kapal atau budak di sebuah kapal. Nah, kemudian kan masyarakat Portugis ini berinteraksi dengan masyarakat lokal, kemudian terjadilah akulturasi budaya. Kemudian musik keroncong ini berkembang menjadi keroncong tugu yang terkenal di Jakarta Utara, lalu berkembang lagi ke Jawa dan ke seluruh Indonesia. Namun setelah mengalami masa emasnya ini, musik keroncong sempat mengalami keredupan karena pada saat itu
musik-musik western seperti rock, seperti The Beatles, mulai tenar dan meredupkan musik-musik keroncong. Indonesia merupakan masyarakat multikultural di mana memiliki beberapa potensi konflik seperti diskriminasi, stereotip, kesenjangan pembangunan, politik identitas, bahkan globalisasi. Contoh dari diskriminasi dan stereotip yaitu masih ada prasangka antar suku, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, atau ketidaksetaraan sosial atau ekonomi. Kemudian kesenjangan pembangunan, Pulau Jawa berkembang pesat sementara daerah lain tertinggal, yang mana dapat memicu rasa ketidakadilan. Kesimpulan dari materi ini ialah masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural karena keberagaman etnis, agama, bahasa, adat, dan sejarah akulturasi yang sangat panjang. Multikulturalisme menjadi kekuatan karena menciptakan kreativitas dan identitas nasional, tetapi juga bisa menjadi tantangan jika perbedaan tidak dikelola dengan keadilan dan toleransi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.